korban tewas sampai hari Kamis waktu setempat, warga Palestina di jalur Gaza terus meningkat menjadi 57.130 orang dengan 135.173 lainnya mengalami luka-luka sejak krisis serangan Israel Hamas pada 7 Oktober 2023. Sejak 2023, saudara, data warga di Gaza, Palestina yang tewas akibat serangan Israel sudah mencapai 57.130 jiwa. Dengan 135.173 lainnya mengalami luka-luka, saudara. Sementara itu, Israel mengutip penolakan Hamas untuk menerima rencana gencatan senjata berikutnya yang diusulkan oleh Amerika Serikat dan membebaskan tahanan Israel untuk membenarkan putaran baru serangan di Gaza. Belum selesai serangan dan juga krisis kemanusiaan warga Palestina, saudara. IDF mengklaim melakukan penyerangan di berbagai wilayah, termasuk saat warga Gaza menerima bantuan. Gempuran rudal dan asap terlihat menghiasi langit Gaza pada hari Kamis waktu setempat, menyusul sebuah serangan susulan oleh militer Israel. Serangan masih terus terjadi setelah serangan udara dan juga penembakan Israel di Gaza yang menewaskan 94 warga Palestina di Gaza pada Kamis malam waktu setempat. Termasuk 45 orang yang berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. Militer Israel juga mengklaim melakukan serangan sebelumnya. Kami pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas korban yang terjadi di Gaza, khususnya kepada dirut rumah sakit di Gaza dan keluarga yang menjadi korban. Kami tentu saja meminta kepada pemerintah dan pihak-pihak yang terkait untuk bisa mitigasi, mengantisipasi, dan melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan. Sebelumnya, Rabu kemarin, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang berprofesi sebagai ahli jantung, Dr. Marwan Al-Sultan, tewas dalam serangan udara Israel. Dalam serangan itu, istri, beberapa anak, dan juga menantunya meninggal dunia. Kami turut berduka atas wafatnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, saudara. Lalu seperti apa para relawan dan juga rekan medis mengenal sosok ahli jantung sekaligus Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang tewas akibat serangan Israel ini? Kita perbincangkan dengan Dr. Wahyu Bimantoro, relawan IMT ke-8 Gaza. Assalamualaikum, selamat petang, Dr. Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga, Bang Esir. Dr. Wahyu, ini kapan kontak terakhir dengan almarhum Dr. Marwan Al-Sultan dan apa ya yang waktu itu didiskusikan?
Kira-kira sebulan setengah ya, sebulan setengah kira-kira. Ya. Sebulan setengah pada saat beliau terakhir melayani di rumah sakit, ketika mereka tertahan di rumah sakit, dari Mercy masih sempat kontak, dapat informasi, termasuk saat-saat beliau terakhir mengambil jenazah yang tercecer di luar rumah sakit, tercecer beberapa hari setelah tidak ada yang berani mengambil karena serangan dari Israel. Beliau dengan keberaniannya membawa jenazah tersebut masuk ke rumah sakit untuk dimandikan, disolatkan, dan dimakamkan di dalam rumah sakit. Itu terakhir kami kontak dengan beliau. Terakhir kontak dengan beliau masih menjadi garda terdepan begitu ya dalam menyelamatkan dan memberikan pertolongan untuk warga Gaza yang menjadi korban di sana. Seperti apa Dr. Wahyu mengenal sosok seorang almarhum ini? Beliau seorang dokter jantung, satu di antara dokter jantung yang ada di Gaza, dengan integritas yang luar biasa karena beliau benar-benar mendedikasikan waktu dan hidupnya untuk rumah sakit dan kesehatan masyarakat Gaza. Beliau bahkan tinggal di dalam rumah sakit, ya, tinggal di rumah sakit, tidur di rumah sakit, dan pada bulan Januari memberanikan diri membuka rumah sakit Indonesia dalam kondisi sedang hancur dan di bawah tekanan Israel karena tuduhan adanya terowongan di bawah rumah sakit. Jadi beliau memberikan diri sehingga kemudian EMT dari Mercy juga ikut bisa masuk setelah beliau membuka rumah sakit ini. Sosok yang luar biasa. Dr. Wahyu sendiri dapat cerita begitu dari rekan sesama relawan yang mungkin saat kejadian masih berinteraksi dengan almarhum. Apa yang mereka ceritakan soal kondisi sebelum akhirnya rumah sakit Indonesia di Gaza ini diserang? Rumah sakit Indonesia ini sudah terakhir ditinggal oleh beliau itu kemudian tidak berfungsi ya, karena memang secara fungsional nggak bisa, karena memang sumber listriknya tidak ada, sumber airnya tidak ada, kemudian sumber oksigen juga sudah dihancurkan oleh Israel, alat-alatnya juga dirusak. Jadi sementara ini tidak ada kegiatan di sana, sehingga Dr. Marwan dan seluruh stafnya mengikuti perintah dari Zionis, dari IDF, bergeser ke Gaza, di kota Gaza City. Di sana banyakkan dari staf dari Rumah Sakit Indonesia membantu di Rumah Sakit Al-Shifa. Jadi mereka mengisi waktu dengan membantu di Al-Shifa. Jadi demikian, sampai terakhir hari Rabu sore kami menerima berita bahwa beliau syahid bersama keluarga di apartemen beliau, di kamar, dan memang arah dari serangan tersebut presisi ke kamarnya dia. Jadi kelihatan benar bahwa dari gedung tersebut memang yang kena hanya kamar beliau gitu. Jadi kelihatan bahwa itu memang di target beliau. Dan beliau sejak puasa, pada saat kami bersama-sama berbuka puasa di Mercy, beliau sudah mengatakan saya sudah siap, karena kelihatannya saya di target, saya sudah menjadi target. Jadi memang sejak sudah siap mati syahid begitu ya? Ya, sudah siap. Terakhir, Dr. Wahyu, pernah nggak dapat cerita dari almarhum Dr. Marwan ini soal kekhawatirannya ketika menjadi garda terdepan menyelamatkan warga Palestina di sana, sewaktu-waktu bisa saja ia menjadi korban dari serangan Israel ini? Saya lihat tidak hanya beliau ya, jadi Dr. Marwan, kemudian juga dokter-dokter lain, kelihatannya memang mereka sudah berprinsip bahwa ini rumah saya, dan saya kalaupun mati harus di rumah saya harus bertahan di rumah saya akan berikan hidup saya untuk melayani masyarakat Gaza, sehingga mereka benar-benar menyiapkan diri untuk itu dan siap untuk itu. Sosok yang luar biasa, almarhum Dr. Marwan Al-Sultan. Kita berharap mati satu tumbuh seribu ya. Akan banyak lagi dokter-dokter yang akan memberikan penyelamatan dan juga keselamatan untuk warga Palestina di Gaza. Terima kasih Dr. Wahyu Bimantoro telah berbagi informasi dan juga kisahnya di Kompas Petang. Salam sehat. Ya, Assalamualaikum. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi seorang calon jaksa tewas setelah hanya